Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali diberikan kesempatan dan waktu oleh Tuhan untuk kita boleh merenungkan sedikit sekali dari sebagian apa yang Tuhan taruhkan di hati saya, untuk kita boleh renungkan ini menjadi sebuah perenungan yang bermanfaat bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini seringkali kita lebih banyak berbicara daripada mendengar. Ada saat Bapak Ibu Saudara kita berhenti berbicara, tetapi kita lebih banyak mendengar Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengunjungi seseorang yang sedang mengalami malapetaka atau mengalami sakit penyakit atau mengalami kemalangan atau apapun itu, jangan terlalu banyak bicara. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang berusaha untuk mencoba menghibur, menguatkan, itu baik. Tetapi ada saat juga di mana mereka lebih perlu kehadiran kita daripada sekedar hanya perkataan kita yang begitu banyak. Nah, kita dengarkan apa yang menjadi keluhan hatinya, kita dengarkan apa yang menjadi ungkapan isi hati mereka. Nah, mungkin itu lebih berguna atau mungkin itu lebih bermanfaat bagi dia, sehingga dia bisa mengeluarkan semua, katakanlah, unek-unek mereka dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada saat dalam hidup ini, seperti tema saya kali ini, kita harus silent to listen. Jadi tidak selalu kita harus sibuk seperti Marta. Mungkin itu kita tidak sibuk dengan perbuatan, tapi mungkin sibuk dengan kata-kata. Tetapi ada saat kita menjadi seperti Maria, duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai silent to listen, mari kita sama-sama bersatu hati. Kita mau berdoa memohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau pada kesempatan ini Tuhan, kembali Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh merenungkan segala sesuatu yang kami perlu kerjakan, perlu lakukan dalam kehidupan kami, supaya hidup kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, kami mau membuka hati kami terhadap setiap teguran, setiap ajaran, apapun yang Kau ingin sampaikan kepada setiap kami pada kesempatan ini. Tuhan, berikan kami kerendahan hati, berikan kami hikmat marifat yang daripadamu Tuhan, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang sedang Kau perkarakan dengan hidup kami hari ini. Maafkan kami Tuhan kalau setiap kali kami datang di hadapan-Mu, kami terlalu sibuk dengan kata-kata kami selalu sibuk dengan permohonan dan segala sesuatu, daftar permintaan kami, dan kami tidak pernah memberikan kesempatan bagi-Mu untuk berbicara kepada setiap kami. Kami tidak pernah memberikan waktu untuk kami mendengar apa yang Kau ingin sampaikan kepada setiap kami. Maafkan kami Bapa, ajar kami untuk menjadi lebih baik lagi dari hari yang kemarin. Terima kasih Bapa, tuntun kami di dalam renungan singkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita mencoba untuk diam, maka kita baru akan mengalami ketenangan. Ketika kita mencoba untuk banyak berkata-kata, banyak beraksi dan sebagainya, tentu kita tidak bisa tenang. Nah, ada saat dalam hidup ini, biarlah kita boleh mengalami ketenangan ketika kita boleh menikmati kehadiran Tuhan. Mari kita mau angkat sebuah pujian terlebih dahulu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. arti kehadiran-Mu selalu.
nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mau apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun situasi kita, bahkan sekalipun kita berada di tengah-tengah badai, kita akan tetap mengalami rasa aman dan sejahtera ketika kehadiran Tuhan dapat kita rasakan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut lagi, saya ajak kita buka firman Tuhan dari Roma 11 ayat ke-33 sampai ayat yang ke-36. Roma 11 ayat yang 33 sampai 36 dikatakan, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Tuhan. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Puji Tuhan. Satu ayat lagi saya mau ajak kita buka, Roma 8 ayat yang ke-28 sampai ke-30, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Amin, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang kita tidak pernah bisa mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan atas hidup kita. Sebab tidak semua rahasianya Dia singkapkan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Misalnya Bapak Ibu Saudara, pandemi yang berkepanjangan ini, sampai hari ini ada banyak orang tetap mengalami rasa takut dan khawatir, sekalipun sebagian besar sudah merasa sepertinya sudah tidak ada lagi itu yang namanya COVID. Tetapi tetap sebagian lagi orang tetap menjaga begitu baik prokesnya, menjaga hidupnya dari pandemi yang mengerikan ini. Nah, kadang kita tidak habis mengerti, Bapak Ibu Saudara, kenapa harus terjadi wabah virus corona yang membuat penderitaan bagi begitu banyak orang di seluruh dunia. Bahkan juga kematian jutaan orang. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini orang berkata bahwa sudah tidak ada lagi pandemi itu, beberapa hari ini saya masih mendengar ada beberapa kenalan atau orang yang saya tahu juga mengalami kematian oleh karena pandemi ini.
Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaannya, kenapa Tuhan seakan membiarkan pandemi ini terjadi bahkan berkepanjangan seperti ini? Bapak Ibu Saudara, sudah 2,5 tahun lebih, hampir 3 tahun kita dunia mengalami pandemi wabah ini. Dan entah sampai kapan pandemi ini akan menguasai bumi. Apakah Tuhan sedang menghukum umat manusia di dunia ini yang merasa sombong dan mampu? Kadang saya berpikir ya Bapak Ibu Saudara, makanya manusia itu gak usah sombong dan gak usah merasa mampu. Baru dengan virus yang tidak kasat mata saja sudah lumpuh dunia ini Bapak Ibu Saudara. Mengapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Bahkan berkepanjangan seperti hari ini. Sekalipun telah begitu banyak doa yang telah dipanjatkan. Namun belum tahu kapan wabah ini akan berakhir. Belum lagi kabar bahwa ada gelombang-gelombang baru lagi. Seakan-akan tidak habis-habisnya. Yang terus bermutasi. Yang membuat semua orang di dunia ini semakin dicekam oleh rasa takut dan khawatir. Rasa takut dan khawatir serta ketidakmengertian ini juga pernah dialami Nabi Habakuk. Dia bahkan berkata, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar, tidak kau tolong. Demikian keluh kesah Nabi Habakuk ketika menghadapi masa kesesakannya. Bukankah demikian juga keluh kisah kita saat ini? Untuk mengerti pikiran dan kehendaknya. Mungkinkah kita terlalu banyak bicara dan mencoba mendikte Tuhan daripada duduk diam, belajar, mengerti pikirannya dan kehendaknya? Bapak Ibu Saudara, mungkinkah Tuhan merancangkan sesuatu yang baik di balik wabah virus corona ini? Kalau iya, mengapa harus lewat pandemi seperti ini yang sangat membuat umat manusia tersiksa? Tidakkah ada cara lain yang lebih baik dari cara seperti ini? Apakah Tuhan tega melihat seluruh umat manusia menderita? Apakah kita akan kecewa dan memberontak kepada Tuhan yang seakan-akan Tuhan itu sedang remain silent, tinggal diam? Percayakah kita bahwa semua yang terjadi ada di dalam kontrolnya Tuhan? Sebab tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup ini tanpa seizin daripada Tuhan. Bahkan Ia dapat bekerja melalui kesalahan ini untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau demikian, maka percayalah bahwa Ia berdaulat atas alam semesta ini. Ia yang memegang kendali atas bersejarahnya kehidupan umat manusia ini. Karena pada saat ini kita melihat bahwa dunia dan umat manusia sesungguhnya tidaklah berdaya. Dan ini akan tercatat di dalam sejarah kehidupan ini. Waktunya bagi kita Bapak Ibu Saudara untuk silent to listen. Sekalipun seakan-akan Tuhan remain silent, tetapi waktunya bagi kita untuk silent to listen. Dan membiarkan Tuhan bertindak sebagai Tuhan di atas segalanya. Bagian kita hanya mengambil sikap berdoa dengan tekun, senantiasa berpikir positif untuk menambah imun tubuh dan menjadi lebih kuat lagi. Terus bersandar dan bergantung kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan kita satu-satunya. Mari izinkan tangan Tuhan menggenggam tangan kita,
apapun yang terjadi di dalam hidup kita saat ini, biarlah Tuhan yang selalu memegang tangan kita, dan biarlah tangan Tuhan yang memegang erat kehidupan kita. Biarlah anugerah dan kasih serta rencananya terjadi atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang telah memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Sebab janjinya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebab itu percayalah, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas hidup setiap kita. Mari sama-sama sekali lagi kita mau nyatakan penyerahan dan pengakuan kita kepada Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu arti kehadiran-Mu Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, kami aman. Bersama-Mu Tuhan, kami tenang, kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Kami percaya kehadiran-Mu senantiasa selamanya, selamanya. Hinarabo, hinarabayarabasyandina,
Mari Bapak Ibu Saudara percaya bahwa tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan sedang izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, itu karena Dia punya maksud dan tujuannya. Dan izinkan Tuhan menyatakan maksud dan tujuan itu kepada setiap kita. Itu sebabnya kita harus setiap saat ready untuk listen. Berikan waktu bagi Tuhan untuk berbicara kepada setiap kita. Sebab adalah sebuah anugerah bagi kita kalau Tuhan yang maha besar itu mau berbicara kepada setiap kita, sekalipun melewati segala hal-hal yang kelihatannya buruk yang terjadi dalam hidup kita. Karena di balik semua itu Dia punya maksud dan tujuan yang indah bagi kita. Haleluya. Tuhan pencipta segalanya. Di saat kami merasa bahwa kami perlu tahu apa yang sedang Kau perbuat, sadarkan kami Tuhan, siapakah kami sehingga Engkau harus menjelaskan kepada kami. Di saat kami merasa bahwa kami perlu penjelasan atas apa yang sedang Engkau lakukan, sadarkan kami ya Tuhan, siapakah kami ini sehingga Engkau harus bertanggung jawab atas segala sesuatunya kepada kami. Kami ini debu, hanya karena buatan dan karya tangan-Mu lah kami ada. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami banyak menuntut, kami banyak bertanya, kami banyak memprotes atas apa yang sedang Kau perbuat bagi hidup kami, bahkan bagi dunia ini. Ingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau mengasihi, Engkau peduli akan kami dan dunia ini, bahkan lebih dari diri kami sendiri. Karena demikian besar kasih-Mu kepada kami dan dunia ini, sehingga Engkau turun ke dunia mencari dan menyelamatkan kami dan umat manusia. Itu sebabnya kalau bukan karena kebebalan kami, tidak akan mungkin Engkau menghukum dunia ini dengan malapetaka ataupun sakit penyakit. Itu juga sebabnya ampuni kami yang sering kali mengecewakan dan menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dan seluruh umat manusia di bumi ini segera bertobat dan berbalik dari jalan kami yang jahat, sehingga kami dapat secepatnya terbebas dari segala wabah dan pandemi yang ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.